Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah topik yang cukup relevan di kalangan anak muda, yaitu pornografi. Namun sebelumnya, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari pembinaan karakter pada hari ini. Dari 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, saya mau memulai pembinaan karakter hari ini dengan menunjukkan sebuah foto. Adakah di antara teman-teman yang tahu siapa orang yang ada di dalam foto ini? Orang ini bernama Ted Bundy. Mukanya sebenarnya biasa aja teman-teman, tapi dia adalah pelaku pembunuhan berantai pada tahun 1970-an di Amerika. Dia telah membunuh 36 orang. Namun para ahli itu percaya kalau korbannya itu lebih banyak dari 36 orang. Dan semua korbannya adalah perempuan muda, yaitu gadis-gadis berusia belasan tahun sampai 20-an tahun, 20-an lebih. Sebelum dibunuh, korbannya ini akan diperkosa terlebih dahulu. Atas kejahatannya, Ted Bundy dijatuhi hukuman mati. Sebelum dia dihukum mati, ada seorang psikolog Kristen yang datang untuk mewawancarainya. Psikolog ini bertanya pada Ted Bundy, apa yang menyebabkan Ted Bundy melakukan semua itu? Apa yang menyebabkan Ted Bundy melakukan semua tindakan kejahatan itu? Dan Ted Bundy mengakui kalau sejak masih remaja, sejak masih sangat muda, dia sudah terpapar dengan yang namanya pornografi. Bahkan Ted Bundy akan menyaksikan pornografi sebelum dia memperkosa dan membunuh korban-korbannya. Pornografi ini pasti sudah memberikan dampak yang besar di dalam kejahatan yang dilakukan oleh Ted Bundy. Ternyata pornografi bisa seberbahaya itu teman-teman. Apa saja bahaya pornografi? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Namun sebelumnya, kita akan cari tahu dulu apa itu pornografi dan seberapa besar sih kasusnya di Indonesia. Apa itu pornografi? Apakah semua yang porno-porno? Benar teman-teman, tapi pengertian ini belum lengkap. Kata pornografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kata porneia yang berarti seksualitas yang tidak bermoral dan kata graphe yang berarti kitab atau tulisan. Jadi, berdasarkan bahasa aslinya, pornografi adalah kitab atau tulisan yang berisi seksualitas yang tidak bermoral. Seorang penulis mendefinisikan pornografi sebagai kata kerja. Ia menyatakan bahwa pornografi adalah tindakan memandang, menonton, membaca, atau mendengarkan berbagai media, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan, yang berisi hal-hal sensual yang dapat membangkitkan gairah seksual ataupun fantasi seksual. Teman-teman sekalian, setiap manusia baik saya maupun teman-teman pada dasarnya memang memiliki hasrat seksual. Ini sesuatu yang alami teman-teman. Jika demikian, apakah pornografi adalah sesuatu yang salah atau sebenarnya sah-sah saja jika sekedar menambah pengetahuan? Namanya juga belajar. Nah, nanti kita akan sama-sama mencari jawabannya. Teman-teman sekalian, di zaman modern yang serba canggih ini, bisnis pornografi juga berinovasi memanfaatkan berbagai kemajuan di bidang teknologi. Ternyata orang-orang yang bergelut di bisnis pornografi ini sangat jeli, sangat pintar melihat adanya peluang bisnis. Karena itu di abad 21 ini, pornografi juga hadir dalam bentuk yang lebih beragam dan kreatif. Ada bentuk apa saja? Yang pertama ada yang berbentuk cetak. Yang berbentuk cetak ini bisa berupa novel-novel romantis yang mengisahkan kisah-kisah yang erotis. Lalu ada juga yang berbentuk komik yang berisi gambar manusia real ataupun animasi kartun yang sensual. Lalu bentuk yang kedua ada yang berbentuk foto. Lalu yang ketiga, pornografi ada yang berbentuk audio video yang diperankan oleh manusia real ataupun oleh animasi kartun. Dan bentuk ini adalah bentuk yang paling banyak teman-teman. Berikutnya, pornografi juga ada yang berbentuk obrolan atau chatting. Tapi, chatting ini bukan chatting biasa yang sekedar isinya hanya sekedar tanya kabar ataupun sudah makan atau belum.
Tetapi chatting ini berisi percakapan yang dapat membangkitkan gairah ataupun fantasi seksual. Nah, teman-teman, ini macam-macam bentuk pornografi. Lalu bagaimana dengan kasus pornografi di Indonesia? Sebesar apa sih kasusnya di Indonesia? Berdasarkan data tahun 2019, baru 2 tahun yang lalu, masih baru teman-teman, Indonesia sendiri menempati urutan ketiga sebagai negara yang paling banyak mengakses pornografi. Lalu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, ada 97% remaja, yaitu anak-anak SMP dan SMA yang seumuran teman-teman, sudah terpapar dengan pornografi. Kebanyakan remaja ini akan mengakses pornografi menggunakan HP mereka, lalu mereka akan melakukannya di rumah, di warnet, dan juga di sekolah. Teman-teman sekalian, ternyata di Indonesia sendiri angkanya sangat tinggi. Kondisi ini sebenarnya cukup memprihatinkan, karena pornografi itu sangat berbahaya, teman-teman. Pornografi merupakan salah satu hal yang memicu anak-anak remaja melakukan nikah muda. Lalu pornografi juga akan mendorong anak-anak remaja melakukan hubungan seksual di luar nikah. Pada akhirnya, hubungan seksual di luar nikah ini akan menyebabkan banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan, lalu mengakibatkan penularan penyakit menular seksual, dan juga menyebabkan tingginya tingkat aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan itu. Dari sekian banyak dampak pornografi, saya akan merangkumnya menjadi 4, teman-teman. Dampak pornografi yang pertama adalah pornografi akan merusak otak serta perilaku seseorang. Kecanduan pornografi itu seperti sebuah penyakit, karena kecanduan pornografi dapat mengubah struktur otak seseorang dan membuat otak kita itu tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, pornografi itu merusak otak. Ada 5 bagian otak yang rusak akibat pornografi. Kerusakan ini ternyata lebih parah dibandingkan mereka yang kecanduan atau memakai narkoba. Teman-teman, saya tidak bermaksud memandang remeh akibat dari kecanduan narkoba, tapi khusus pada bagian otak, kerusakan akibat pornografi itu memang lebih parah daripada akibat narkoba. Ada 5 bagian otak yang rusak akibat pornografi. Dan bagian otak yang mengalami kerusakan paling parah akibat pornografi adalah prefrontal cortex, atau yang disingkat sebagai PFC. Kerusakan otak pada bagian ini menyebabkan seseorang itu sulit membuat perencanaan, sulit mengendalikan hawa nafsu dan emosi, lalu sulit mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan PFC berfungsi sebagai pengambil keputusan dan penata emosi seseorang. PFC juga merupakan bagian otak yang mengatur nilai-nilai moral dan berfungsi untuk memunculkan rasa takut ketika hendak melakukan kejahatan. Kerusakan otak pada bagian ini akan menyebabkan rusaknya moralitas seseorang dan pudarnya rasa takut untuk melakukan kejahatan. Karena itu, ketika kerusakan menjadi semakin parah, mereka orang-orang yang mengalami kerusakan pada bagian otak pada bagian ini akan berani melakukan berbagai tindakan yang kasar, bahkan melakukan berbagai bentuk kejahatan seksual, seperti contohnya pelecehan terhadap anak di bawah umur. Ini dampak buruk pornografi yang pertama, teman-teman. Lalu dampak buruk pornografi yang kedua adalah pornografi akan merusak kehidupan sosial. Seseorang yang kecanduan pornografi itu gemar mengasingkan diri dari lingkungan sosialnya, baik dari lingkungan teman-temannya ataupun dari keluarganya. Mengapa demikian? Karena dengan menyendiri, mereka itu bisa memuaskan rasa haus mereka terhadap pornografi. Mereka bisa melakukannya dengan lebih leluasa, teman-teman. Dan mereka akan berusaha menjauhi teman-teman mereka yang tidak sehobi, yang hobinya tidak sama dengan mereka. Tetapi mereka akan mencari teman-teman yang sama-sama kecanduan pornografi, supaya mereka itu bisa sama-sama memuaskan rasa haus terhadap pornografi, seperti nonton bareng, teman-teman. Seseorang yang kecanduan pornografi akan selalu hidup di dalam fantasi seksual. Hal ini menyebabkan orang tersebut kesulitan untuk menerima keberadaan dirinya di dunia yang nyata, karena mereka sudah terbiasa berfantasi dan berfantasi. Karena itu, mereka akan diliputi dengan berbagai perasaan takut dan bersalah, sehingga penerimaan mereka atas diri mereka pun runtuh.
Teman-teman sekalian, orang yang kecanduan pornografi juga selalu diliputi dengan emosi-emosi yang negatif, seperti perasaan bersalah, perasaan rendah diri, cepat tersinggung, dan cepat marah. Emosi-emosi negatif ini akan muncul ketika mereka berinteraksi dengan orang lain. Akibatnya, orang-orang yang berinteraksi dengan mereka akan merasa tidak nyaman, teman-teman, dan akan berpikir lebih baik untuk menjauhi mereka. Teman-teman, ini otomatis, karena kita pun pasti malas kalau berurusan atau berhadapan dengan orang-orang yang cepat marah atau cepat tersinggung, sementara kita tidak mengatakan atau tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Pada akhirnya, relasi sosial orang-orang yang kecanduan pornografi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya ini akan rusak. Nah, ini dampak buruk atau bahaya pornografi yang kedua. Lalu dampak buruk pornografi yang ketiga adalah pornografi bisa merusak gambaran keindahan seksualitas yang berasal dari Allah. Merusak gambaran keindahan seksualitas yang berasal dari Allah. Seksualitas itu adalah ciptaannya Allah. Lalu Allah memberikannya kepada manusia untuk dinikmati, tapi sesuai dengan ketentuan-ketentuannya Allah. Seksualitas pada dasarnya adalah sesuatu yang indah. Keindahan seksualitas itu seharusnya dinikmati oleh seorang pria dan seorang wanita di dalam pernikahan. Namun pornografi merusak gambaran keindahan tentang seksualitas yang Allah berikan, karena dia memberikan standar yang lain di dalam seksualitas. Menurut pornografi, seksualitas adalah tentang kesenangan ataupun tentang performa. Pornografi bahkan mendorong dan memaksa seseorang untuk memberikan performa yang baik, seperti yang ada di dalam media-media yang berisi pornografi. Padahal teman-teman, kebanyakan yang ada di dalam media yang berisi pornografi itu, baik dari durasinya yang bisa melakukan hubungan seksual sampai berjam-jam, ataupun dari bentuk tubuh aktor-aktor ataupun aktrisnya, kebanyakan itu sudah diedit dan sudah direkayasa, teman-teman. Teman-teman sekalian, namun ketika seseorang sering melihat pornografi itu, lama-kelamaan itulah yang akan diterimanya sebagai standar di dalam seksualitas. Teman-teman, pornografi juga merusak gambaran keindahan yang sesungguhnya mengenai manusia. Seseorang yang kecanduan pornografi akan merasakan ketidakpuasan yang sangat besar terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain. Hal ini dikarenakan mereka akan melihat dirinya sendiri dan tubuhnya, lalu melihat diri lawan jenis dan tubuh lawan jenis itu tidak seindah yang ada di dalam media-media yang berisi pornografi. Karena itu, orang-orang yang kecanduan pornografi akan merasa takut untuk hidup di dunia nyata dan menjalin relasi yang nyata dengan lawan jenis. Ini dampak buruk pornografi yang ketiga, yaitu merusak gambaran keindahan seksualitas yang berasal dari Allah. Lalu dampak buruk pornografi yang keempat adalah pornografi akan merusak kehidupan spiritual. Perasaan bersalah merupakan akibat yang nyata akibat pornografi. Karena seseorang yang melakukan kesalahan otomatis akan merasa bersalah. Perasaan bersalah dan tidak layak akan menyebabkan seseorang itu tidak berani mencari Allah dan tidak berani mendekat kepada Allah. Tapi di sisi yang lain, orang-orang yang kecanduan pornografi ini mungkin enggan untuk mencari Tuhan, enggan mencari Allah, karena mereka akan sibuk dengan hal-hal yang bersifat yang berisi pornografi itu. Karena itu, orang yang kecanduan pornografi lama-kelamaan bisa mengalami kematian rohani. Karena mereka tidak mencari Tuhan lagi, karena mereka tidak lagi menjaga relasi mereka dengan Tuhan. Mereka takut untuk mencari Tuhan. Pada akhirnya, relasi mereka dengan Tuhan pun bisa rusak. Nah, teman-teman sekalian, inilah 4 dampak buruk dari pornografi. Dan kalau kita perhatikan, semuanya itu bersifat merusak, teman-teman. Merusak otak serta perilaku, merusak kehidupan sosial, lalu merusak gambaran keindahan seksualitas yang berasal dari Allah, dan terakhir, merusak spiritualitas seseorang. Sampai di sini kita pasti sudah bisa memutuskan pornografi itu benar atau salah, dosa atau tidak. Nah, teman-teman sekalian, pornografi jelas salah, teman-teman. Karena pornografi itu akan membawa seseorang kepada tindakan percabulan, baik melalui pikiran ataupun melalui perbuatan. Percabulan melalui pikiran dapat dilakukan dengan berfantasi mengenai hal-hal yang berbau seksual.
Lalu percabulan melalui tindakan bisa dilakukan dengan masturbasi atau melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dan melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain. Pornografi juga akan membuat seseorang itu tidak menghormati manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Allah, karena mereka akan menjadikannya sebagai objek atau produk untuk diperjualbelikan. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 yang tadi sudah kita baca berkata, "Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan." Menjauhi percabulan, teman-teman. Lalu di firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, menyatakan larangan terhadap pornografi yang akhirnya akan membawa seseorang kepada percabulan itu dengan tegas, dengan lebih tegas. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat ini menunjukkan betapa kerasnya larangan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pornografi. Lalu bagaimana teman-teman jika ada di antara kita ini yang sudah terpapar ataupun mungkin kecanduan dengan pornografi? Apa yang bisa kita lakukan untuk lepas dari jerat pornografi itu, teman-teman? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengakui keterikatan tersebut di hadapan Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan, teman-teman. Jujurlah kepada Tuhan tentang seperti apa keterikatan kita terhadap pornografi. Sebenarnya, sebelum kita mengakuinya di hadapan Tuhan, Tuhan itu sudah tahu seperti apa kecanduannya kita. Karena Tuhan kan Maha tahu, tidak ada satu hal pun di dalam diri kita yang Tuhan tidak tahu. Kita mengakuinya bukan supaya Tuhan tahu, tetapi supaya hati kita lega, dan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita yang awal kalau kita mau lepas dari jerat pornografi. Lalu kita juga perlu meminta pengampunan dari Tuhan dan memohon pertolongan dari Tuhan agar kita dapat melawan berbagai keinginan untuk mengakses pornografi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan kalau mau lepas dari jerat pornografi adalah kita harus mencari pertolongan kepada orang yang lebih dewasa secara rohani ataupun kepada pembina di gereja. Ketika kita mencari pertolongan dari orang yang lebih dewasa secara rohani ataupun dari pembina di gereja kita, mau tidak mau pun kita perlu mengakui keterikatan tersebut kepada mereka. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu mengakuinya dengan jujur. Jangan disembunyikan lagi, teman-teman. Karena terus menyembunyikan keterikatan tersebut tidak akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Justru bisa membuat kecanduannya itu semakin parah dan semakin parah. Tetapi dengan mengakuinya, seseorang itu bisa berusaha untuk keluar dari kecanduannya. Teman-teman, pengakuan pada awalnya memang menyakitkan. Namun dengan mengakui keterikatan tersebut, seseorang itu bisa berhenti menyangkali dirinya sendiri dan membohongi dirinya tentang kecanduan yang dialami. Teman-teman, pengakuan yang dilakukan pada Allah ataupun kepada manusia itu merupakan langkah awal kalau kita mau lepas dari jerat pornografi. Lalu langkah ketiga yang bisa kita lakukan kalau mau lepas dari jerat pornografi adalah kita perlu mencari komunitas yang baik dan melakukan aktivitas yang positif. Komunitas yang baik adalah komunitas yang bisa memberikan dampak atau pengaruh positif bagi kita. Lalu aktivitas yang positif ini jelas teman-teman sudah tahu, yaitu aktivitas yang memang bermanfaat untuk kita. Kalau teman-teman suka olahraga, lakukanlah itu. Entah itu futsal, basket, pingpong, dan lain sebagainya. Atau teman-teman kalau suka jalan-jalan, bersepeda, dan sebagainya, teman-teman juga bisa melakukan itu. Komunitas yang baik dan aktivitas yang positif itu bisa membuat kesempatan untuk memikirkan dan untuk mengakses pornografi itu semakin berkurang. Semua itu juga bisa mengalihkan perhatian kita dari yang namanya pornografi. Lalu satu hal juga perlu kita ingat, kita harus menghindar dari tempat-tempat yang memberikan peluang atau kesempatan yang besar bagi kita untuk mengakses pornografi. Teman-teman, ini 3 langkah yang bisa seseorang lakukan kalau mau lepas dari jerat pornografi. Mengakuinya di hadapan Tuhan, mencari pertolongan kepada orang dewasa secara rohani atau pembina di gereja, lalu mencari komunitas yang baik dan melakukan aktivitas yang positif. Teman-teman sekalian,
Semoga pembinaan karakter hari ini bisa memberikan pemahaman tentang pornografi kepada teman-teman sekalian. Kalau teman-teman belum terpapar dengan pornografi, nah teman-teman jangan coba-coba karena ada banyak sekali dampak buruknya. Tapi kalaupun teman-teman sudah terpapar ataupun sudah kecanduan, ini saatnya untuk lepas. Jangan tunggu lagi teman-teman. Kalau tunggu lagi teman-teman justru bisa semakin terperosok ke dalam. Karena pornografi itu tidak akan membuat seseorang merasa puas. Nah, teman-teman lakukanlah 3 langkah yang tadi sudah disebutkan. Kalau teman-teman mau lepas dari jerat pornografi. Bagi yang kecanduan ya teman-teman. Dan semoga pembinaan karakter hari ini juga mengingatkan setiap kita sebagai anak-anak yang masih muda, agar kita itu senantiasa menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini karena kami boleh belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghendaki kami untuk menjaga kekudusan hidup kami. Kami lemah, tetapi Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menolong kami dan memberikan kekuatan serta menjaga langkah hidup kami. Tuhan, kami juga hari ini belajar tentang bahaya pornografi. Tuhan, lindungilah kami, jagalah kami dari pengaruh buruk akibat pornografi ini ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa melawan keinginan-keinginan untuk mengakses berbagai hal yang berbau pornografi. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.